anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita.
dalam keterbatasan, kelemahan dan kekurangan, Engkaulah Tuhan yang memampukan dan menguatkan aku sampai hari ini. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Oh, bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan. Ini semua hanyalah karena anugerah-Mu bagiku. Shalom saudara. Persekutuan keluarga saat ini akan merenungkan tema talenta, syukuri, dan pergunakan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu, biarlah kami senantiasa mampu mensyukuri setiap anugerah, setiap berkat, pertolongan, cinta kasih yang sampai saat ini masih kami rasakan, masih kami alami di sepanjang kehidupan kami. Supaya ungkapan syukur kami itu membawa semangat dan sukacita dalam segala keadaan kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 39. Demikian saudara. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida, dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka bergemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Kehidupan kita dan sekeluarga akan bahagia, akan rukun ketika firman Tuhan sungguh-sungguh kita lakukan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kasih Kristus adalah kasih yang total dan menyeluruh. Mengapa, saudara? Karena yang pertama, kasih Kristus adalah kasih yang menyelamatkan dan memulihkan. Saudara, pengorbanan Kristus yang salib merupakan sebuah pengorbanan yang menyelamatkan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Sebuah pengorbanan yang mampu mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus yang dihukum oleh Allah Bapa tersalib di kayu salib menggantikan kita, sehingga dosa kita diampuni.
Dan pengampunan dosa itu, saudara, akan membawa kelegaan. Pengampunan dosa juga akan membawa pemulihan hidup, perbaikan hidup kita dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, saudara, kasih Kristus merupakan kasih yang menguatkan dan memberi semangat di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Pertolongan Kristus di saat kita mengalami berbagai macam pergumulan, bimbingan Kristus melalui firman-Nya sehingga kita mampu berjalan di jalan yang benar, penyertaan Kristus yang menolong kita supaya kita mampu menemukan jalan keluar terbaik dalam kehidupan kita, membuat kita kuat, membuat kita semangat di dalam menjalani hidup dari hari ke hari, khususnya di saat kita mengalami pergumulan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudara, kasih Kristus adalah kasih yang mencukupkan. Jemaat Tuhan, berkat yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kita, rezeki yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, dan juga talenta atau kemampuan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, semuanya memampukan kita untuk meraih apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga saudara, ketika kita meraih apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita pun akan bahagia. Kita pun akan rukun seorang dengan yang lain. Jemaat Tuhan, kalau kita bicara soal talenta, soal berkat, soal kemampuan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, dan kalau kita kaitkan dengan bacaan yang kita baca tadi, saudara, di situ ada seorang perempuan yang bernama Dorcas atau disebut juga Tabita. Dorcas atau Tabita ini seorang janda yang luar biasa. Dia seorang janda yang dianggap lemah, tetapi mampu menolong, mampu menguatkan, mampu menghidupkan semangat bagi janda-janda yang lain yang hidup bersama-sama dengan dia. Pertanyaannya, mengapa, saudara? Apa yang menyebabkan Dorcas yang lemah ini mampu menguatkan, mampu menolong, mampu memberi semangat kepada janda-janda yang lain? Yang pertama, saudara, Dorcas menyadari dan mensyukuri dalam dirinya ada talenta. Walaupun sederhana, saudara, talenta bisa menjahit. Ini yang dimiliki Dorcas. Dan ketika Dorcas menyadari, aku bisa menjahit, maka dia mensyukuri talenta itu, menyadari bahwa talenta itu asalnya dari Tuhan, yang tidak dimiliki, yang tidak dititipkan kepada orang-orang sekitarnya, yaitu bisa menjahit. Kemudian saudara, yang kedua, selain bersyukur, Dorcas pun mengembangkan talenta itu dengan cara melatih, dengan cara membuat baju dari satu ke baju yang lain. Dia kembangkan talenta membuat baju itu, talenta menjahit itu, dan dia jahit banyak baju untuk banyak orang. Mempergunakan talentanya untuk kebaikan, berbagi kepada orang-orang sekitarnya. Baju-baju yang ia jahit tadi dibagikan supaya janda-janda yang lain merasa diperhatikan, supaya janda-janda yang lain juga merasakan berkat dari talenta yang dimiliki Tabita, supaya janda-janda yang lain juga bisa memakai baju yang bagus seperti Tabita memakai baju yang bagus juga. Semangat yang dikasih Tuhan, ketika Tabita mensyukuri talenta yang dia miliki, mengembangkan talenta itu, dan juga berbagi kebaikan melalui talenta yang dia miliki, yaitu menjahit, maka hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya dikenang oleh banyak orang. Sehingga saudara, ketika diceritakan dalam perikop tadi, Dorcas atau Tabita itu meninggal karena sakitnya,
maka semua janda berkumpul. Semua janda merasa sedih, merasa kehilangan. Bahkan kepada Petrus dikatakan para janda itu menunjukkan baju, menunjukkan pakaian yang dibuat oleh Dorcas atau Tabita untuk dirinya. Janda-janda itu merasa sangat diberkati oleh kehadiran Dorcas atau Tabita di tengah-tengah hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing, saudara? Kalau kita melihat kehidupan kita dengan teliti, maka di dalam kehidupan kita itu pasti ada talenta di sana. Pasti ada anugerah yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita di sana. Apapun itu, saudara. Yang pertama saya mengajak, apapun talenta yang kita temukan dalam kehidupan kita, apapun anugerah atau berkat yang masih kita temukan dalam kehidupan kita, yang pertama mari kita syukuri. Syukuri apa yang masih kita miliki. Walaupun kadangkala di mata banyak orang tidak ada artinya atau tidak berarti, tetapi di mata Tuhan sangat berarti. Kemudian yang kedua, saudara, setelah kita mensyukuri talenta apapun itu, mari kita mencoba untuk mempergunakan, mengembangkan talenta itu, supaya kita semakin terampil, semakin baik, dan talenta itu juga semakin memberkati kita dan memberkati orang-orang sekitar kita. Kemudian yang ketiga, mari kita menjadi orang-orang yang mau berbagi sukacita, berbagi sesuatu dengan talenta yang kita miliki itu, berbuat baik kepada banyak orang melalui talenta yang kita miliki. Sehingga saudara, kalau kita sungguh-sungguh mensyukuri talenta yang kita miliki, mempergunakannya, mengembangkan, dan bisa berbuat baik kepada orang lain melalui talenta yang kita miliki, saudara, maka kehidupan kita akan kuat. Kehidupan orang lain pun juga akan kuat. Kita tetap akan setia dan tabah menjalani kehidupan kita yang kadangkala sulit kita jalani ini, dan orang lain pun juga akan dikuatkan, merasa diberkati oleh talenta yang kita miliki. Sehingga saudara, saya mengajak, ketika kita menemukan talenta apapun itu, syukuri dan pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap talenta atau anugerah yang Tuhan anugerahkan, Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Biarlah kami boleh mensyukuri, mengembangkan, dan mempergunakan untuk berbuat baik kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami memberkati kami dan memberkati orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.